Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Lestari, NIM 18 10 20 10 43. Kali ini saya akan berdakwah tentang materi hijrah. Nah, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini tanpa ada halangan suatu apapun. Sholawat serta salam marilah kita panjatkan kepada Nabi Agung junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kelak akan kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah. Allahumma amin. Nah, teman-temanku yang berbahagia, kali ini saya akan menyampaikan materi dakwah yang berjudul hijrah itu hati atau fisik. Nah, di era yang sekarang ini pasti sudah banyak yang mengenal kata hijrah. Ya, hijrah secara bahasa yaitu meninggalkan. Namun meninggalkan yang seperti apa, meninggalkan yang bagaimana? Tentu saja bukan meninggalkan kekasih ya yang kita sebut hijrah ini. Nah, hijrah yaitu meninggalkan hal-hal atau sesuatu yang tidak baik atau berdampak buruk serta negatif dalam hidup kita kepada pencapaian atau tujuan yang lebih baik atau mendekatkan diri kepada Sang Pencipta yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hijrah tentu saja harus dibarengi dengan niat dan keseriusan. Bukan hijrah namanya bila kita hanya sekedar mengikuti tren atau fashion. Namun dalam era saat ini masih banyak orang-orang yang mengikuti tren dengan alih-alih alasan berhijrah. Banyak kaum muda-mudi yang memposting quotes-quotes Islami saat sedang galau kemudian kembali awur-awuran ketika moodnya sudah baik atau sudah tidak galau. Nah, itu bisa dibilang hijrah yang tidak istiqomah atau hijrah yang angin-anginan. Nah, dalam pemahaman saya masih fakir serta awam ini, hijrah tidak melulu harus direncanakan. Kenapa? Karena beberapa orang akan berhijrah karena mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hijrah tidak serta-merta mendatangi kita dengan mudah dan gampang ya. Namun, banyak sekali jalan yang dipersiapkan Allah untuk memberikan hidayahnya kepada hambanya yang Ia kehendaki. Seperti contoh di atas, ketika kita sedang galau saat diputuskan pacar, kita akan mengingat Allah dengan cara menuliskan quotes-quotes Islami ya. Mungkin itu adalah salah satu teguran dari Allah untuk agar kita berhijrah, karena pada dasarnya Allah melarang pacaran karena itu tidak baik. Namun kita mungkin salah menangkap sinyal karena saat hati kita dipatahkan kita mengingat Allah, namun saat hati kita sudah baik, malah kita kembali ke jalan yang semula, yaitu kembali pacaran lagi ya. Nah, mungkin itu adalah salah satu teguran Allah yang sinyalnya tidak bisa kita tangkap atau tidak kita mengerti. Nah, tidak luput dari pandangan saya, seseorang lebih menilai hijrah itu fisik atau tampilan seseorang. Nah, hal ini yang masih sering menjadi perdebatan. Seharusnya yang dihijrahkan dulu itu hati atau fisikah? Karena masih banyak orang-orang yang berpakaian tertutup mengaku berhijrah, namun masih suka buka tutup pakaiannya tergantung mood. Ada juga yang berpendapat harus menghijrahkan sifat dulu kemudian pakaian karena takut dibilang muna. Nah, menurut saya ketika kita berhijrah, kita sebagai kodratnya perempuan, yang pertama yaitu kita harus wajib menutup aurat, karena kita sebagai perempuan kan wajib menutup aurat. Nah, itu bisa untuk pertama kita hijrahkan dulu pakaiannya. Nah, saat kita sudah menggunakan pakaian yang tertutup atau syar'i, nah ke belakangnya sifat-sifat kita mungkin akan juga ikut berubah mengikuti pakaian kita, karena saat kita menggunakan pakaian yang sudah syar'i dan tertutup tidak mungkin kayak malu rasanya jika kita masih memiliki sifat-sifat yang tercela. Nah, menurut saya jadi hijrah bisa dimulai dengan cara menutup aurat karena itu juga kewajiban, serta nantinya sifat kita juga akan mengikuti hijrahnya. Nah, baik, menurut saya cukup seperti itu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.